warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Suciarti. Di sini saya akan kembali menjelaskan dari mata kuliah kemarin, kelanjutan dari mata kuliah kemarin gitu maksud saya. Mata kuliah manajemen strategik. Ya. Namun sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Manajer. Manajer yaitu orang atau sekelompok orang yang ditunjuk atau dipilih oleh pemilik perusahaan untuk memimpin, menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Perusahaan ada 3 tingkat, yaitu 1. Manajemen puncak top manajer, yakni pemimpin tertinggi dalam perusahaan. 2. Manajer menengah, middle manager, yaitu sekelompok orang yang masing-masing memimpin divisi atau bagian-bagian tertentu dalam perusahaan. Dan 3. Manajer rendah, lower manager, yaitu kepala-kepala bagian atau seksi-seksi di dalam perusahaan. Berikut beban manajer dalam fungsi manajer. Yang pertama, planning. Di beberapa manajer, top manajer yang paling banyak beban dalam segi planning dibandingkan middle manager dan lower manager. Begitupun organizing, top manager lah yang paling banyak beban dibandingkan middle manager dan lower manager. Berbeda dan actuating, lower manager lah yang paling banyak beban dibandingkan middle manager dan top manager. Pada controlling kembali lagi seperti sebelumnya. Yang pertama, pada top manager lebih banyak beban dibandingkan middle manager dan lower manager. Beban skill manager. Pada konsep skill, top manager lah lebih banyak beban dibandingkan middle manager dan lower manager. Begitupun human relation skill, lebih banyak beban di top manager dibandingkan middle manager dan lower manager. Namun pada technical skill berbeda lagi dari sebelumnya. Top manager lah lebih sedikit beban dibandingkan middle manager dan lower manager. Tugas manajer dalam fungsi manajemen. Di dalam perencanaan planning ada 8M yang harus direncanakan, yaitu 1. Modal, 2. Manusia, 3. Mesin atau alat, 4. Material, 5. Masa atau waktu, 6. Metode, 7. Maintenance, dan 8. Measurements. 2. Organizing. Dikenal ada 4M yang harus dikerjakan, yaitu 1. Mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan. 2. Memilih orang yang dianggap mampu melaksanakan masing-masing kelompok pekerjaan itu. 3. Memberi tugas kepada orang-orang sesuai keahlian dan keterampilan. 4. Menjadwalkan pekerjaan, yakni menentukan apa yang akan dikerjakan, kapan dikerjakan, dan di mana akan dikerjakan. Tambahan tugas manajer. Sebagai pembaharu inovator, seorang manajer harus secara kreatif dan inovatif untuk menemukan cara-cara baru dan cerdas untuk diterapkan dalam perusahaan yang dipimpinnya. Kedua, sebagai perwakilan representation dari perusahaan yang dipimpinnya. Sebagai representatif, seorang manajer harus melakukan kegiatan-kegiatan mulai yang sifatnya ringan, misalnya menghadiri undangan dari luar, sampai kepala kegiatan yang memerlukan penalaran dan kepiawaian yang tinggi, misalnya melakukan perundingan atau negosiasi dengan pihak lain. Sumber daya dalam perusahaan. Sumber daya yaitu benda atau barang-barang dan jasa yang bernilai ekonomi yang tersedia di dalam suatu perusahaan. Jenis-jenis sumber daya dalam suatu perusahaan antara lain: 1. Money, yaitu uang, material bahan, mesin atau peralatan, manpower, tenaga kerja, metode cara, marketing, pasar, dan informasi atau keterangan. Dari ketujuh sumber daya tersebut, yang paling berperan adalah manpower, tenaga sumber dayanya manusia. Karena manusia yang mengatur dan menggerakkan sumber daya lainnya sedemikian rupa sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai. Tujuan perusahaan. 1. Tujuan yaitu apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya tujuan pokok perusahaan adalah untuk memperoleh laba, profit yang maksimum dari sumber daya yang dimilikinya. Kedua,
Untuk mencapai tujuan pokok tersebut diperlukan tujuan-tujuan antara yang diterapkan setiap jangka waktu tertentu oleh pemilik dan manajer perusahaan. Contoh tujuan antara adalah peningkatan volume produksi, peningkatan kualitas produk, penurunan biaya produksi, serta peningkatan volume penjualan. Ketiga, tujuan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai tujuan sampingan adalah perbaikan lingkungan fisik dan sosial, serta peningkatan ekonomi negara melalui pembayaran pajak, pemberian sumbangan untuk program perekrutan tenaga kerja, penerimaan devisa, dan sebagainya. Setelah